Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah majelis zikir, jamaah haul yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya, sehingga Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk kembali berkumpul karena Allah dalam memperingati 40 hari berpulangnya orang tua kita, guru kita, Allah yarham Haji Muhammad Basir, pimpinan Majelis Zikir Nur Muhammad. Kita salah satu salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
هو السميع العليم الله أكبر بسم الله Sadaqallahul-Azim. Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh saudara kita Pak Ahmad Hidayat. Dengan hormat kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Marilah kita beranjak kepada acara inti, yakni hikmah haul yang akan dibawakan oleh Menteri Muhtar Prof. Dr. Kiai Haji Ruslan Wahab LCMA. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa beliau adalah Khalifah Khalawatiyah Salmaniyah, juga sekaligus sebagai Ketua Bidang Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan. Satu keberkahan, satu kebahagiaan, satu kehormatan beliau bisa hadir di tengah-tengah kesibukannya. Dengan hormat kami persilakan pada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna minal muslimin al-qawl wa ihsan. Wa la taj'alna mimman 'ala an zikri fa innahu ma'ishatan danka. Wa adkhilna fi ibadati as-salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan tentunya memuji dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang kita rasakan sekarang
adalah kita mau bersyukur, dan itu satu nilai tersebut bahwa yang pertama kita bersyukur dan kita mau bersyukur. Mari kita senantiasa berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diberi hidayah untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama saya mau katakan kepada kita semua ini bahwa majlis seperti ini adalah lahan untuk membentuk manusia-manusia torak Allah, manusia-manusia torak Allah. Kenapa kita mengatakan manusia torak Allah? Ya, Rasulullah sendiri yang mengatakan. Apa kata Rasulullah? Wala taqumu as-sa'a hatta la yuqala Allah. Tidak akan jadi kiamat dunia kecuali kalau sudah tidak ada lagi orang yang berzikir Allah. Bayangkan kiamat ditolak, tentu kita bertanya-tanya energi apa yang dimiliki oleh orang ini, energi apa yang dimiliki oleh ahli zikir itu sampai kiamat ditolak. Kita sadar manusia tolak orang yang menghidupkan zikir seperti ini. Pada hakikatnya inilah manusia-manusia yang berkontribusi kelestarian kehidupan alam. Cuma perkara kita tidak menyadari atau banyak orang sehingga Rasulullah SAW mensifati majelis zikir ini dengan sebuah ilustrasi yang gampang diterima oleh kita, bahwa orang yang menghadiri zikir seperti ini, kalau ia serius seperti yang diinginkan oleh agama, oleh zikir itu sendiri, maka kata Rasulullah itulah orang yang mendatangi Allah, dan Allah datang kepada orang seperti itu. Ini bukan kata saya, tapi hadis Rasulullah SAW dari Abi Waqid Al-Habas, dan itu diriwayatkan oleh Muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Orang yang menghadiri majelis zikir dengan penuh ketulusan, mau diundang tidak diundang, itu orang yang mendatangi Allah, dan Allah datang kepada tempat itu, kepada orang itu. Tempatnya saja sudah berberkah. Bagaimana perlakuannya? Tempatnya saja. Di mana kita memahami tempat berberkah? Ya, Nabi melanjutkan sabda, karena bermacam orang yang menghadiri majelis seperti ini, kalau tidak serius, kata Rasulullah, itulah orang yang malu-malu terhadap Allah. Allah juga malu terhadap orang seperti itu. Kemudian model yang ketiga, orang yang tidak menghargai majelis seperti ini, tidak ada perhatiannya, itu Rasulullah mensifati orang itu sama hanya ia membelakangi Allah, dan Allah membelakangi orang seperti itu. Makanya saya kalau majelis zikir yang undang saya, terkadang saya
abaikan yang lain-lain. Dan jangan sampai kita masuk kategori yang membenci, memberkati Allah. Kalau secara rasional susah diterima pernyataan ini. Susah diterima pernyataan ini. Mana berkah? Namanya berkah itu tidak ada yang bisa melihat berkah. Siapa yang bisa melihat? Tidak ada yang bisa melihat. Tapi siapa yang tidak melihatnya itu orang buta. Siapa yang buta di dunia? Tidak buta dia. Dan orang yang pada hakikatnya yang tidak meyakini majelis ini sebagai sebuah sumber energi, pada hakikatnya orang buta. Imam Bukhari pernah berkata, orang buta itu bukan orang yang tidak. Orang buta itu adalah orang yang tidak tahu apa yang dia buta. Maka dia bisa terangkan. Sekarang kita mengaktifkan diri dalam kita majelis ini dan memberikan pertama ini sudah sangat sulit. Tapi ini memberikan kita kesempatan untuk menjadi manusia-manusia pelapar yang heran kalau manusia-manusia muda seperti itu kita memperingati, kita menghadiri majelis seperti ini untuk menyenangkan beliau, ya sebenarnya kita ini memahami mati itu bukan berarti tidak ada. Siapa yang bilang mati ada? Siapa yang bilang? Kalau ada orang yang berpaham seperti itu mati sama dengan tidak ada, itu orang tidak paham Rasulullah SAW. Mengingkari Rasulullah. Apa hukum? Kan Rasulullah mengatakan kalau kamu mengatakan sebuah hubungan, apa yang kita lakukan? Kita disebut assalamualaikum ya Allah, assalamualaikum ya Allah. Kita berusaha. Pertanyaannya, kita memberi salam kepada yang ada atau kepada yang tidak ada? Jawab. Rasulullah berkata bahwa maaf itu kenapa Rasulullah kita memisah? Tidak mungkin Rasulullah memisah kepada yang tidak ada. Nah, kepada yang ada. Dan memang Bapak itu tidak dikatakan assalamualaikum ya Allah. Ilal hormati dan jangan pernah terkesan dalam diri kita bahwa mati itu adalah sama dengan kepergian dari yang mati. Jangan pernah ada dalam diri kita bahwa dia sudah terputus memberi bimbingan kepada murid. Tidak, berterus. Itu sebab saya bawa kitabnya yang dilakukan oleh Salafi itu. Dia tidak paham. Gurunya berkata itu. Apa kata itu? Dia kutip pendapatnya, dia kutip kisahnya. Ibnu Uyainah. Ini Ibnu Uyainah berguru kepada Sufyan Tsauri. Sufyan Tsauri
mampu. Siapa yang mengaku dia? Dan dikutip oleh penulis kitab ini Ibnu Qayyim al-Jauzi, apa dia bilang? Ra'aytu Sufyan as-Tsauri fi naum faqultu awsini. Dia bertemu dengan gurunya, bimbing saya. Apa kemudian berkata Sufyan as-Tsauri kepada ibu-ibunya, akillah min ma'rifatillah. Jangan pernah kamu mau berkeinginan untuk dikenal oleh manusia. Itu sudah pimpinan berguna berpimpinan tidak. Dengan ucapan jangan pernah mau mengejar mau dikenal oleh manusia. Ini bimbingan sangat tinggi. Padahal sudah amat. Ini ilmunya masih gini. Apa alasannya sampai ini? Mengenai manusia berkata seperti itu. Ya, ada ini menunjukkan di surah Az-Zumar ayat 40. Dialah Allah yang memegang ruhnya orang yang mati, dan dia yang memegang ruhnya orang yang hidup. Dan Allah melepaskan ruhnya orang yang beriman untuk bertemu siapa saja yang dia kenal. Bahkan di Allah ada semua tempat. Kira-kira masih mau berkaitan bahwa mati sudah lepas putusan dan ini yang tidak terlakukan. Ini yang tidak terlakukan adanya kedurhakaan terhadap Tuhan. Dan memang itu ada semboyan kita dalam dunia tasawuf. Faktor atau tajama'u wal maksiat Tuhan. Bukan mati yang memisahkan kita, bukan mati yang memisahkan. Yang memisahkan kita itu adalah kedurhakaan. Bukan mati. Justru saya sering berkata, bukan mati yang memisahkan kita, tetapi justru matilah yang mempertemukan kita dalam keabadian. Karena persoalan ini, persoalan akhirat, bukan persoalan warisan. Bukan persoalan warisan. Oh, saya kan anaknya dan saya kan, tidak laku ini. Apa buktinya? Karena dalam Al-Quran, coba kita buka di surah Al-Insyirah. Allah berfirman, "Fa'amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalib ila ahlihi masrura." Siapa nanti yang diberi amalnya dengan tangan kanannya, dia akan dihisab dengan perhitungan yang amat sangat gampang. Aisyah bertanya, ya Rasul, apa yang maksud dengan dihisab dengan hisab yang amat sangat gampang? Kata Rasulullah, tidak ditanya. Tidak ditanya. Siapa dalam Rasulullah, siapa nanti ditanya? Uziba, pasti disiksa. Disiksa. Mau partai disiksa. Jangan karena tidak masuk di dalam hati kita, atas kita mau memulai ternyata seperti itu. Ini namanya mengakal-akali agama. Oh, harus sesuai dengan Rasul. Anak tidak paham sunnah, tidak paham sunnah. Karena tidak sesuai dengan keinginan Anda. Ini namanya orang yang beragama sesuai dengan nafsu. Kita tidak perlu begitu. Makanya di sini letak mulia zikir itu. Di sini dalam mulianya majlis itu menghapus semuanya seperti itu. Karena memang ada energi yang sangat dahsyat dalam zikir itu. Mereka yang tidak tangkap energi seperti itu.
Makanya antara seorang guru dengan murid, antara siapapun, bukan mati yang memisahkan. Yang memisahkan adalah durhaka. Ini durhaka yang apa buktinya? Nabi putranya, darah dagingnya, saking cintanya kepada anaknya, menuduh kepada Allah, ya Allah, anakku, anakku. Apa kata Allah? Bukan anaknya. Kenapa? Ada durhaka. Apa? Mati yang memisahkan. Jadi jangan pernah selalu berkata karena kita kepada seseorang yang bisa memisahkan kita hanya mau. Ini kata-kata yang tidak benar menulis. Pernah kita dengar itu kan? Kita mesti pernah dengan kata-kata ini. Ini mengingkari ajaran seperti ini. Bukan mati yang memisahkan, mati yang mempertemukan. Persoalannya adalah adakah kita memiliki nasab kerohanian dengan Rasulullah SAW? Di situ ikatannya itu. Kalau seirama nasab kita, kerohanian kita kepada Rasulullah akan bersama. Wa yanqalib ila ahlihi masrura. Bukan keluarga hubungan darah, tetapi keluarga nasab kerohanian Rasulullah SAW. Makanya paham makna ahlun dalam Al-Quran. Paham makna ahlun dalam kata wayan kalbu ila ahlihi masrurah ini bermakna kesamaan akidah, kesamaan paham, kesamaan saja. Wa'alna ma yanfa'una wa'anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna minal muslimin al-qawl bil ihsan wa la taj'alna mimman 'ala an zikri fa innahu ma'ishatan danka wa adkhilna fi ibadati as-salihin bi rahmatika ya Rahim. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan berhenti memuji dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang kita rasakan sekarang adalah kita mau bersyukur, dan itu suatu nilai tersebut bahwa yang pertama kita bersyukur dan kita mau bersyukur. Mari kita senantiasa bersama. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم
ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي صدق الله
pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh saudara kita Rahmat Hidayat. Dengan hormat kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Marilah kita beranjak kepada acara inti, yakni hikmah haul yang akan dibawakan oleh Menteri Kota Prof. Dr. Kiai Haji Ruslan Wahab LCMA. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa beliau adalah Khalifah Khalawatiyah Salmaniyah, juga sekaligus sebagai Ketua Bidang Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan. Satu keberkahan, satu kebahagiaan, satu kehormatan beliau bisa hadir di tengah-tengah seluruh kami. Dengan hormat kami persilakan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna minal muslimin al-qawl bil ihsan wa la taj'alna mimman 'ala an zikra fa innahu ma'ishatan danka wa adkhilna fi ibadati as-salihin bi rahmatika ya Rahim. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan tentunya memuji dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang kita rasakan sekarang adalah kita mau bersyukur, dan itu satu nilai tersebut bahwa yang pertama kita syukuri dan kita mau bersyukur. Mari kita senantiasa berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diberi hidayah untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama saya mau katakan kepada kita semua ini bahwa majlis seperti ini adalah lahan untuk membentuk manusia-manusia Torah Allah. Manusia-manusia Torah Allah. Kenapa kita mengatakan manusia Torah Allah? Ya, Rasulullah sendiri yang mengatakan. Apa kata Rasulullah? Wala taqumu as-sa'ah hatta la yuqala Allah. Tidak akan jadi kiamat dunia kecuali kalau sudah tidak ada lagi orang yang berzikir Allah. Bayangkan kiamat ditolak, tentu kita bertanya-tanya energi apa yang dimiliki oleh orang ini, energi apa yang dimiliki oleh ahli zikir itu sampai kiamat ditolak. Tidak saya manusia tolak. Orang yang menghidupkan zikir seperti ini, pada hakikatnya inilah manusia-manusia yang berkontribusi kelestarian kehidupan alam. Cuma kita tidak menyadari atau banyak sehingga Rasulullah SAW mensifati majelis zikir ini
dengan sebuah ilustrasi yang gampang diterima oleh kita, bahwa orang yang menghadiri zikir seperti ini, kalau ia serius seperti yang diinginkan oleh agama, oleh zikir itu sendiri, maka kata Rasulullah, itulah orang yang mendatangi Allah, dan Allah datang kepada orang seperti itu. Ini bukan kata saya, tapi hadis Rasulullah SAW dari Abi Waqid Al-Habras, dan itu diriwayatkan oleh Muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Orang yang menghadiri majelis zikir dengan penuh ketulusan, mau diundang tidak diundang, itu orang yang mendatangi Allah, dan Allah datang kepada tempat itu, kepada orang itu. Tempatnya saja sudah berberkah. Bagaimana pelakunya? Tempatnya saja. Di mana kita memahami tempat berberkah? Dan Nabi melanjutkan sabdanya, karena bermacam orang yang menghadiri majelis seperti ini, kalau tidak serius, kata Rasulullah, itulah orang yang malu-malu terhadap Allah. Allah juga malu terhadap orang seperti itu. Kemudian model yang ketiga, orang yang tidak menghargai majelis seperti ini, tidak ada perhatiannya, itu Rasulullah mensifati orang itu sama hanya ia mendekati Allah, dan Allah memberkati orang seperti itu. Makanya saya kalau majelis zikir yang undang saya, terkadang saya abaikan yang lain-lain, dan jangan sampai kita masuk kategori yang membenci, memberkati Allah. Kalau secara rasional susah diterima pernyataan ini. Mana berkah? Namanya berkah itu tidak ada yang bisa melihat berkah. Siapa yang bisa melihat? Tidak ada yang bisa melihat. Tapi siapa yang tidak melihatnya, itu orang buta. Siapa yang buta di dunia? Buta dia. Dari orang yang pada hakikatnya yang tidak meyakini majelis zikir sebagai sebuah sumber energi, pada hakikatnya orang buta. Imam Bukhari pernah berkata, orang buta itu bukan orang yang tidak. Orang buta itu adalah orang yang tidak tahu apa yang dia lihat. Maka bila dia terjadi setelahnya, saat kita mengaktifkan diri dalam kegiatan majelis ini dan memberikan pertama, ini sudah sangat mudah. Tapi ini memberikan kita kesempatan untuk menjadi manusia-manusia pelapar yang baik. Dan heran kalau manusia-manusia mulia seperti itu kita memperingati, kita menghadiri majelis ini untuk mengenang beliau. Ya teman-teman, kita ini memahami mati itu bukan berarti tidak ada. Siapa yang bilang mati ada? Siapa yang bilang? Kalau ada orang yang berpaham seperti itu mati sama dengan tidak ada, itu orang tidak paham Rasulullah SAW.
mengingkari rasa itu. Apa itu? Kan Rasulullah mengatakan kalau kamu mengatakan sebuah hubungan, apa yang kita baca? Kita disebut assalamualaikum ya ahlan, assalamualaikum ya ahlan. Kita berusaha. Pertanyaan ini, kita memberi salam kepada yang ada atau kepada yang tidak ada? Jawab lagi. Meskipun kita berkata bahwa maaf kita kenapa Rasulullah kita memberi salam? Tidak mungkin Rasulullah memberi salam kepada yang tidak ada. Nah, kepada yang ada. Dan memang nggak pasti itu tidak dikatakan assalamualaikum ya ayuhan ahlan penghuni hormati penghuni. Jadi kan pernah terkesan dalam diri kita bahwa mati itu adalah sama dengan kepergian dari yang waktu. Jangan pernah ada dalam diri kita bahwa dia sudah terputus memberi bimbingan kepada tidak berterus. Itu sebab saya bawa kitabnya yang dia dilakukan oleh Salafi. Dia tidak paham gurunya berkata itu. Apa kata itu? Dia kutip pendapatnya, dia kutip kisahnya. Ibu Uyainah. Ini Ibu Uyainah berguru kepada Sufyan Tsauri. Sufyan Tsauri. Ini guru masih berbeda bimbingan kepada muridnya sekaligus Allah. Siapa yang mengaku dia? Dan dikutip oleh penulis kitab ini Ibnu Qayyim al-Jauzi. Apa dia bilang? Ra'aytu Sufyan Tsauri fi naum faqultu awsini. Dia bertemu dengan gurunya. Bimbing saya. Apa bimbingan? Maka berkatalah Sufyan Tsauri kepada Ibu Uyainah, akillah min ma'rifatillah. Jangan pernah kau berkeinginan untuk dikenal oleh manusia. Itulah sudah bimbingan. Berbimbingan tidak dengan ucapan jangan pernah mau mengejar mau dikenal oleh manusia. Ini bimbingan sangat tinggi. Padahal beliau sudah amat. Ini yang masih gini. Apa alasannya sampai ini? Mengenai manusia berkata seperti itu. Ya, ada itu. Bukan di surah Az-Zumar ayat 40. Dialah Allah yang memegang ruhnya orang yang mati dan dia yang memegang ruhnya orang yang hidup. Dan Allah melepaskan ruhnya orang yang beriman untuk bertemu siapa saja yang dia kenal. Bahkan di alam Az-Zumar 40. Kira-kira masih mungkin berkeyakinan bahwa mati sudah lepas mungkin saja. Ini yang tidak takutkan. Ini yang tidak takutkan adanya kedurhakaan kepada Tuhan. Dan memang itu ada semboyan kita dalam dunia tasawuf. Faktor atau tajma'u wal maksiyat Tuhan. Bukan mati yang memisahkan kita, bukan mati yang memisahkan. Yang memisahkan kita itu adalah bukan mati. Justru saya sering berkata, bukan mati yang memisahkan kita, tetapi justru matilah yang mempertemukan kita dalam keabadian.
persoalan warisan. Bukan persoalan warisan. Oh, saya kan anaknya dan saya kan, tidak laku ini. Apa buktinya? Ada dalam Al-Quran, coba kita buka di surah Al-Insyirah. Allah berfirman, "Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalib ila ahlihi masrura." Siapa nanti yang diberi amalnya dengan tangan kanannya, dia akan dihisab dengan perhitungan yang amat sangat gampang. Aisyah bertanya, "Ya Rasul, apa yang maksud dengan dihisab dengan hisab yang amat sangat gampang?" Kata Rasulullah, tidak ditanya. Tidak ditanya. Siapa dalam Rasulullah, siapa nanti ditanya, uziba, pasti disiksa. Pasti disiksa. Partai disiksa. Jangan karena tidak masuk di dalam hati kita, atas kita mau memulai pernyataan seperti itu. Ini namanya mengakal-akali agama. Oh, harus sesuai dengan Rasul. Anak tidak paham sunnah, tidak paham sunnah. Kalau tidak sesuai dengan keinginan Anda, ini namanya orang yang beragama sesuai dengan nafsu. Itu tidak perlu begitu. Makanya di sini letak mulia ahli zikir itu. Di sini dalam mulianya majlis itu menghapus semuanya seperti itu. Karena memang ada energi yang sangat dahsyat dalam zikir itu. Mereka yang tidak tangkap energi seperti itu. Makanya antara seorang guru dengan murid, antara siapapun, bukan mati yang memisahkan. Yang memisahkan adalah durhaka. Ini durhaka yang apa buktinya? Nabi Muhammad, putranya, darah dagingnya, saking cintanya kepada anaknya, menuduh kepada Allah, "Ya Allah, anakku, anakku." Apa kata Allah? Bukan anakku. Kenapa? Ada kedurhakaan. Apa? Mati yang memisahkan? Jadi jangan pernah selalu ada berkata karena kita kepada seseorang yang bisa memisahkan kita hanya mau. Ini kata-kata yang tidak benar. Pernah kita dengar itu kan? Kita mesti pernah dengan kata-kata ini. Ini mengingkari ajaran seperti ini. Bukan mati yang memisahkan, mati yang mempertemukan. Persoalannya adalah adakah kita memiliki nasab kerohanian dengan Rasulullah SAW? Di situ ikatannya itu. Kalau seirama nasab kita, kerohanian kita kepada Rasulullah, akan bersama. Wa yanqalib ila ahlihi masrura. Bukan keluarga hubungan darah, tetapi keluarga nasab kerohanian Rasulullah SAW.